Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata budaya positif modul 1.4 dengan webinar budaya positif. Perkenalkan, nama saya Nur Safura, saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora. Fasilitator Bapak Basrudin, pengajar praktek Bapak Ainur Rafiq. Di sini aksi nyata saya dengan daring yaitu webinar budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan. Pertama, melakukan sosialisasi kepada beberapa rekan kerja. Kedua, strategi penumbuhan budaya positif dengan melakukan keyakinan kelas dan langkah-langkah segitiga restitusi. Ketiga, memantau keyakinan kelas dan mengevaluasi. Keempat, melakukan diseminasi budaya positif. Sosialisasi. Berikut dokumentasi sosialisasi ke beberapa rekan kerja guru yang saya lakukan. Sebelum saya melakukan kegiatan aksi nyata, saya melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Saya memaparkan kegiatan budaya positif apa yang akan saya lakukan kepada murid, yaitu saya akan melakukan kegiatan keyakinan kelas dan juga langkah-langkah segitiga restitusi. Berikut adalah video melakukan keyakinan kelas yang saya terapkan pada murid saya. Di kelas. Terus Mas Hertomi mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, Bapak Ibu guru. Terus Mas Arga membawa buku sesuai dengan jadwal mengerjakan PR dan semuanya. Menghormati antar teman, menjaga kebersihan, berpakaian rapi. Dan berpakaian rapi berarti setiap hari Senin harus pakai bersih. Setelah ini berarti kalian harus memakai bersih. Karena kalian Ustaz ada pakai sabun. Ada. Siapa? Sabun loh, sabun toh. Ikat pinggang. Ikat pinggang kan penting. Tidak usah diberi nama ya.
Berikut adalah langkah-langkah melakukan segitiga restitusi. Salahnya apa lagi hari ini? Memukul Balkis. Apa yang memukul? Kepala. Iya mbak. Bang ini tak bulan bang. Aku sapu dek. Pakai sapu. Pakai sapu mbak. Bisa pakai sapu tuh ya. Alasanmu apa memukul Balkis? Coba gimana? Tapi tak belek, nak bilik bang ini. Sapu kamu balikan, Kenapa bang? membalikannya dengan memukul. Tak jalan ini. Masa sapu diuncalno? Hah? Alasannya itu? Balkis balas enggak tadi? Tidak balas. Berarti kamu tahu ini tidak sesuai dengan berarti kamu peraturannya apa? Yang membuat tidak sesuai peraturan apa? Keyakinan kelas peraturannya apa? Ya, berarti Mas Ridho melakukan kekerasan. Terus kamu tahu kamu melakukan kekerasan pada Mbak Balkis. Terus apa yang akan kamu lakukan? Apa aja? Maaf. Minta maaf. Nah sekarang apa yang kamu lakukan? Betul. Kamu sudah selamat, terus kamu sebaiknya besok-besoknya Tak mau ngomong lagi. nah kamu sudah sehari 2 loh ya. Yang pertama kamu Diseminasi budaya positif. Sebelum saya melakukan webinar, saya mengirimkan undangan kepada rekan guru untuk mengikuti webinar yang akan saya lakukan pada tanggal 10 September 2022 pukul 9.30. Berikut adalah video kegiatan webinar yang saya lakukan dengan rekan kerja saya di SMP Negeri 3 Jepon dan beberapa rekan dari MGMP. salam bahagia dan luar biasa kepada Bapak Ibu. Diseminasi budaya positif. Saya akan mempresentasikan hasil dari budaya positif lanjut 134 yang saya pelajari. Sebelumnya, kita lihat sejenak, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semua situasi dalam diri itu hadir seutuhnya. Filosofi kehajatan atau disebut dengan Kahadi. Kahadi menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntut jarak pelajar pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi dunia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun seluruh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki langsungnya, bukan dasarnya, dan menuntun seluruhnya kekuatan kodrat.
Bapak Ibu, di sini ada kegiatan yaitu kepalan tangan. Misalkan ada A dan ada B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu. Dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Kemungkinan jawaban Bapak Ibu adalah bervariasi. Ada yang bersedia membuka dan ada yang tetap mempertahankan kepalan tangannya. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Tentu saya tahu jawaban Bapak Ibu, yaitu diri kita sendiri. Diri kita yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Itu sama halnya dengan anak-anak didik kita. Dari sini kita paham, anak didik kita juga seperti itu. Dia yang mengontrol diri dia sendiri. Kita sebagai guru, bagaimana kita dapat membuat motivasi dia untuk mengontrol diri mereka sendiri berasal dari dalam diri mereka, bukan berasal dari luar, dari bujukan kita, dari hardikan kita, dari ancaman kita, dari rayuan kita, bahkan dari ancaman berupa nilai kita. Kita dapat membuat anak-anak itu termotivasi dalam diri untuk melakukan sesuatu, tapi bukan dari luar, baik itu berupa hal-hal yang negatif. Selanjutnya, ilusi kontrol. Ilusi kontrol ini dikembangkan oleh Dr. William Glasser dalam bukunya yang berjudul Choice, yang disebut dengan istilah choice theory. Ada beberapa ilusi kontrol, di antaranya yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru yang berusaha untuk mengontrol mereka. Ilusi berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk
tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Teori ilusi berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Dari sini kita tahu bahwa kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita mengontrol anak. Yang kita lakukan, terutama anak didik, itu berupa ilusi, seakan-akan anak didik memang melakukannya, padahal itu tidak berlangsung lama. Itu hanya berlangsung sesaat pada saat kita mengontrol mereka. Dari sini kita belajar bahwa sebaiknya kita berusaha untuk membuat anak itu sadar dengan apa yang harus dia lakukan, bukan dengan menggunakan ilusi-ilusi yang seakan-akan mereka patuh, tapi padahal itu hanya sesaat, karena memang mereka pada saat itu butuh untuk kita kontrol. Tapi untuk ilusi kontrol seperti ini, apa yang kita lakukan ini tidak bertahan lama dan tidak membentuk karakter anak secara utuh. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan diri sosial yang diterapkan di sekolah. Dua ukur budaya positif di sekolah berbeda-beda. Misalnya, ada yang sekolah ukur budaya positifnya anak didik terbiasa dengan memberikan budaya 5M. Anak didik terlibat aktif, mandiri, kreatif, bertanggung jawab dalam belajar. Anak didik toleran dan saling menghormati. Anak didik peduli dalam mencintai diri sendiri dan peduli kebersihan lingkungan. Didik sehat, berkarya kreatif, dan inklusif. Ini adalah gambar. Pada gambar ini mengartikan bahwa perhatian kelas yang telah menjadi sebuah keyakinan kelas yang menjadi kebiasaan bersama dijadikan sebagai positif, sehingga kebiasaan yang baik akan menciptakan gaya hidup. Langkah-langkah menuju budaya hidup, yaitu dengan disiplin positif, belajar mengontrol diri sendiri untuk mencapai tujuan nilai-nilai universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsi. Motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri, yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Sedangkan motivasi ekstrinsi, motivasi yang berasal dari dalam diri, bisa dipengaruhi rayuan, penghargaan, bahkan juga motivasi ini akan hilang secara perlahan, terpengaruh dengan keadaan yang berubah. Contoh, murid akan menjadi disiplin karena adanya hukuman. Bila mereka tidak melakukan disiplin, murid akan dihukum. Murid akan rajin belajar
dan anak adanya penghargaan, yaitu penghargaan nilai dan ranking. Dan itu semua tidak berlangsung. Saat mereka keluar dari ranah sekolah, mereka tidak disiplin lagi karena tidak ada hukuman untuk membuat mereka disiplin. Saat tidak ada ranking, mereka tidak rajin lagi karena tidak di-ranking. Yang menjadi PR untuk kita sebagai seorang pendidik, bagaimana membuat anak kita dan kita menangkap reputasi dirinya secara intuitif agar mereka menjadi anak berkarakter, yaitu sesuai dengan kurikulum mereka atau Pancasila, Raja Pancasila, yaitu menjadi anak-anak yang memiliki nilai berilmu, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, anak yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan anak-anak yang kreatif. Terdapat 11 karakter masing-masing. Yang pertama, dia melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan perilaku yang kedua, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai yang ketiga ini yang harus berusaha kita tanamkan pada diri anak didik kita, agar mereka menjadi orang yang termotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya. Berikutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Kita kadang-kala menghukum anak atau murid karena mereka melakukan tindakan yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kita. Baik hukuman itu berupa fisik ataupun berupa psikis. Dan anak merasa tersakiti dengan hukuman yang kita berikan. Contoh, anak tidak mengerjakan tugas, kita hukum push-up, bahkan lari berkeliling lapangan. Padahal kita tahu mengerjakan tugas dengan hukuman berlari itu tidak ada kaitannya. Apakah tidak sebaiknya kita memberi konsekuensi sesuai dengan yang dia lakukan? Konsekuensi sesuai dengan kesepakatan awal, sesuai dengan aturan yang ada. Di sini ada satu kasus. Kita pernah menguasai pelajaran matematika kedua. Pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau benar-benar melakukan pelajaran. Pada saat guru matematikanya Kak Firman menanyakan pertanyaan, kita menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari waktu, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku kita yang berbicara terjaga dan tertutup. Kak Firman pada saat itu membiarkan teman-teman kita menertawakan kita yang terjaga dan malu luar biasa. Dan malahan minta kita untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk dirinya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin jatuh dan anak-anak pun tertawa melihat kita di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus di atas, coba Bapak Ibu jawab kedua pertanyaan berikut. Apakah Anda setuju dengan tindakan Kak Firman terhadap kita? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Kak Firman terhadap kita adalah sebuah hukuman ataukah sebuah konsekuensi? Mengapa? Saya yakin pada kasus kita tersebut Bapak Ibu pasti akan menjawab tidak setuju dengan tindakan Kak Firman karena itu akan mempengaruhi isi kita. Dan saya yakin Bapak Ibu akan menjawab apa yang dilakukan Kak Firman adalah sebuah hukuman, bukan sebuah konsekuensi. Karena
bisik mulai sifat. Sifat pun berapa terkait oleh kegiatan dan kata-kata Pak Tino dan teman-teman. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak kita telah belajar? Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang meninggalkan kendaraan yang tidak bermotor? Kemudian jawaban Bapak Ibu adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Kemudian Bapak Ibu juga akan menjawab untuk keselamatan dan untuk kesehatan. Dari pertanyaan tadi, kita tahu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti pamer peraturan tertulis tanpa. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Misalkan, mereka harus paham peraturan tidak boleh merokok. Mereka harus paham betul, tidak boleh merokok itu tidak sekedar tertulis tidak boleh merokok, tapi sebuah keyakinan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Berikut contoh dokumentasi pembentukan kelas yang saya lakukan di salah satu kelas tempat saya mengajar. Pada contoh itu, untuk gambar 1, di sini saya atau pendidik pertama membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Kita buat kesepakatan, setelah itu anak-anak saya beri kertas, saya suruh untuk menulis kesepakatan yang saya inginkan. Dan saya mengarahkan kesepakatan itu bagus, baik untuk mereka. Setelah kesepakatan didapat pada gambar berikut, kita ubah kesepakatan menjadi satu keyakinan. Kata yang negatif kita ubah menjadi kata-kata yang positif, menjadi keyakinan mereka yang harus mereka lakukan. Misalkan, kesepakatan tidak boleh mengganggu tenang, tidak boleh kalau pada saat pelajaran, tidak boleh keluar ke kantin pada saat pelajaran. Kita ubah kata yang negatif tidak boleh menjadi kata yang positif yang berupa suatu keyakinan, yaitu selalu bersifat positif. Berikut ada beberapa contoh keyakinan kelas. Misalkan, selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta dalam dirinya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Keyakinan kelas yang telah kita sepakati di kelas ini harus dilaksanakan oleh anak-anak kita, karena dari awal kita sudah sepakat untuk melakukan kesepakatan yang telah mereka buat. Berikutnya adalah langkah untuk menuju budaya positif kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, manusia
termasuk anak didik kita, memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan. Berikut ada salah satu contoh kasus tentang kebutuhan dasar manusia. Katakan saja Ibu Ambar, dia adalah wali kelas kelas A di SMP tingkat 1 yang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Sebut saja namanya Doni. Beberapa anak di kelas 8A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika anak menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ada beberapa alternatif jawaban. Di sini, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya kepada guru dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tua jadi memperhatikan Doni, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Bila Doni menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya adalah untuk memenuhi budaya positif, kita harus mengenal adanya 5 posisi kontrol. Berikut ada 5 posisi kontrol menurut William Baker. Biasa posisi ini diterapkan oleh seorang guru, seorang tua, ataupun atasan dalam melakukan suatu kontrol. Posisi yang pertama adalah posisi pembuku. Seorang pembuku bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Berikut ada kata-kata yang biasa dilakukan oleh seorang pembuku. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, cara guru tersebut.
Pada posisi ini, biasanya guru akan berusaha lebih membuat rasa bersalah akan menggunakan kebuntuan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang biasa keluar seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kalian? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu. Pada posisi ini memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kata-kata yang biasa digunakan, ayo bantulah, ini Bapak ya, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti itu bantu deh. Kata-kata yang digunakan pada posisi ini cenderung lebih ke arah teman, bukan antara guru dan murid. Pada posisi teman ada beberapa nilai, di antaranya adalah nilai positif dan nilai negatif. Untuk nilai positif, guru akan dekat dengan murid. Sedangkan untuk nilai negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Ada beberapa kata yang biasa digunakan oleh posisi pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nanti akan konsekuensinya apa? Seorang pemantau saat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker dengan catatan pelanggaran anak, bahkan daftar teks. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori English Response yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Yang kelima adalah posisi terakhir, yaitu posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan seorang manajer telah memiliki keterampilan pada posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi bila pelaku tertentu kembali kepada posisi tersebut, memang dia diperlukan. Namun bila kita menginginkan diri kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab,
Ya, sudah masuk. Saya lanjutkan lagi. Tadi terjadi kesalahan karena salah satu laptop yang saya gunakan ada kendala, jadi saya pindah ke laptop satunya milik salah satu peserta. Terima kasih sebelumnya. Saya lanjutkan untuk posisi yang kelima adalah posisi terakhir, yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau. Dan demikian bila sewaktu-waktu ingin kembali pada posisi sebelum manajer, tidak masalah. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri mereka sendiri. Pada kurikulum merdeka, yang kita lakukan, guru ditantang menjadi manajer. Berada posisi kontrol manajer memang tidak mudah, tapi apa salahnya kita sebagai pendidik mencoba. Bila memang anak-anak atau murid belum bisa untuk pada posisi manajer, kita bisa kembali ke posisi pemantau dengan konsekuensi yang harus diterima anak bila anak itu melakukan suatu pelanggaran. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus. Pada segitiga restitusi terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. 3 restitusi. Di sini ada 3 langkah pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada langkah pertama, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Menstabilkan identitas. Ada beberapa kata yang digunakan dalam menstabilkan identitas, di antaranya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Langkah-langkah tersebut biasa digunakan untuk menstabilkan identitas. Berikutnya adalah langkah validasi kebutuhan. Pada langkah ini membantu siswa mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan tentang kekuasaan, tentang kebebasan, tentang kasih sayang, ataupun kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada beberapa kata yang digunakan oleh guru di antaranya.
Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa kata yang biasa digunakan pada saat melakukan menanyakan keyakinan. Di antaranya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Langkah-langkah segitiga restitusi ini dilakukan untuk menangani suatu kasus. Pada dasarnya, sebelum melakukan segitiga restitusi, kita terlebih dahulu sudah melakukan namanya kesepakatan kelas dengan anak-anak. Kesepakatan yang kita buat, kita jadikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Di situ anak-anak harus paham keyakinan apa yang telah kita sepakati. Pada saat anak-anak melakukan suatu pelanggaran atau kasus, dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi ini, kita akan kembalikan anak untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kita ajak dia untuk mengerti kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan dan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan dasar itu tanpa harus berbuat hal yang negatif. Dari sini kita menjadi pendidik yang bisa mengarahkan anak kepada tanggung jawabnya, menjadikan anak-anak yang merdeka, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang berkarakter. Dengan langkah-langkah segitiga restitusi ini, kita menangani suatu masalah tanpa harus memberikan hukuman, tapi membuat anak tahu akan kesalahannya, bertanggung jawab dengan kesalahannya, dan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang kita inginkan, yaitu pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila, pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pribadi yang berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, pribadi yang mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan gotong royong. Dari sini kita dapat membiasakan suatu kebiasaan disiplin yang positif hingga terbentuk suatu budaya positif. Berikut adalah kata-kata intervensi yang dapat kita lakukan kepada anak. Di sini cukup singkat dan dapat membuat anak itu paham, mengerti apa yang dia lakukan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa kata-katanya diantaranya adalah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap? Kapan kamu siap? Kapan kamu Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu
seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Dari pertanyaan-pertanyaan ini diharap kita dapat membantu murid kembali kepada tujuan semula, kembali kepada kesepakatan semula. Di sini memang seorang guru dibutuhkan banyak cara atau inovatif bagaimana kita mendidik anak-anak didik kita agar menjadi pribadi yang baik dan pribadi yang memiliki disiplin positif. Saya bisa, tapi nggak kelihatan. Sudah, demikianlah presentasi dari saya. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Kumohon maaf segala kata, presentasi ini semoga berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu bila ada pertanyaan, monggo resen. Nggih, Bu Endang. Monggo Bu Endang. Nggih, Bu Endang, saya jawab dulu ya. Maaf, lama ya. Ya, Bu Endang, untuk perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang membedakannya adalah kalau hukuman itu biasanya guru menghukum anak tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, tanpa adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru memberi hukuman yang kadangkala tidak sesuai dengan kesalahan yang dibuat anak. Misalkan, anak tidak mengerjakan tugas, guru menghukum dengan cara push up atau berlari mengelilingi lapangan. Padahal seharusnya tidak melakukan hal fisik seperti itu. Cukup dengan anak diberi soal atau harus mengerjakan tugas. Kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan masalahnya, dan juga kalau hukuman tidak ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi sebelumnya ada kesepakatan anak dengan murid. Misalkan, kalau anak tidak memakai masker, jadi anak dihukum sesuai dengan kesepakatan antara guru dan murid atau peraturan yang di sekolah. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Terima kasih Bu Endang. Monggo ada pertanyaan lagi penanya. Bu Min, ya monggo Bu Suyatmini. Perlu melakukan keyakinan kelas karena salah satunya untuk menciptakan budaya positif pada anak. Salah satu langkahnya yaitu membuat keyakinan kelas. Terlebih dahulu kita harus membuat kesepakatan kelas, dibuat keyakinan dan dijalankan oleh anak-anak atau murid-murid kita menjadi suatu kebiasaan sehingga membentuk lingkungan yang positif, dan dari kebiasaan yang positif itu akan mewujudkan budaya positif. Misal, kebiasaan anak untuk melakukan kebiasaan 5S, senyum, salam, sapa, salim, sopan santun, itu dapat
Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi budaya positif di sekolah. Kebersihan juga sama, kebiasaan melakukan Jumat bersih, keyakinan untuk tidak melakukan membuang sampah sembarangan. Dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, maka akan menjadi budaya positif di suatu kelas atau sekolah. Terima kasih Bu Yatmini. Monggo. Sinten Bu Wuri, monggo nggih. Maaf boten dengar Bu Wuri. Gak iso. Monggo Bu Wuri boten dengar, bisa diulang. Bisa separuh. Ya. Iya, belum dengar Bu Wuri. Mboten saged. Nah, nggih pun kula lanjut ngapunten. Untuk penanya berikutnya. Oh, nggih Bu Sujina, monggo Bu. Nggih. Nggih. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga memiliki karakter yang lebih kuat. Restitusi juga bisa diartikan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita berusaha untuk membuat karakter murid agar murid itu menyadari dengan apa yang telah dia lakukan dan dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Restitusi ini hampir sama dengan murid itu merdeka. Artinya murid itu bertanggung jawab dengan dirinya dan dia tahu apa yang dia lakukan dan dia bila melakukan kesalahan dia menyadari dan mau memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Terima kasih. Ada lagi? Halo Bapak Ibu. Bu Tuti, nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih Bu, terima kasih.
Untuk restitusi, segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu tahap pertama. Berarti seorang anak itu dari tahap menstabilkan identitas itu dikuatkan. Dari menstabilkan identitas, misalkan anak melakukan suatu pelanggaran atau kasus, kita melakukan tahapan segitiga restitusi. Kita lakukan dulu tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas dengan beberapa pertanyaan. Misalkan, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Misal anak itu melakukan suatu kesalahan, terus kita memberikan pertanyaan, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Itu contoh beberapa kalimat untuk menstabilkan identitas. Itu maksudnya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi seorang anak yang sukses. Setelah tahap itu masuk ke tahap validasi tindakan yang salah. Anak itu menvalidasi tindakan salah yang telah mereka lakukan. Setelah itu masuk tahapan menanyakan keyakinan. Dari keyakinan-keyakinan kelas yang telah dibuat, kita menanyakan, dari apa yang kamu lakukan, itu apakah kamu itu melanggar keyakinan yang telah kamu buat? Dari sinyalnya, ya Allah. Maaf Bapak Ibu, kendala sinyal lagi, Masya Allah. Terima kasih Bu Tuti atas pertanyaannya. Saya kira cukup untuk kegiatan Meet hari ini. Sebelumnya saya minta maaf lagi karena ada beberapa kendala, baik itu sinyal ataupun kuota ataupun kendala hardware-nya, kendala laptopnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak Ibu sudah masuk. Ngapunten matur nuwun ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.